Baik, kita bertemu lagi ya. Topik kita pada hari ini adalah ANOVA dua arah. Apa itu ANOVA dua arah? ANOVA dua arah digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antar kelompok yang dibentuk oleh dua variabel independen atau faktor secara simultan. Berbeda dengan satu arah, hanya melibatkan satu faktor. Dua arah memungkinkan peneliti untuk menganalisis apa itu pengaruh utamanya atau main effect dari masing-masing faktor terhadap variabel dependen. Kedua, pengaruh interaksi atau interaction effect antara kedua faktor terhadap variabel dependennya. Tapi dalam asumsi ANOVA dua arah ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, normalitas. Data pada setiap kelompok harus berdistribusi secara normal. Kedua, homogenitas varian. Varian antar kelompok harus homogen atau sama. Ketiga, independensi. Observasi dalam setiap kelompok harus independen satu sama lain. Keempat, skala pengukuran. Variabel dependen harus berskala interval atau rasio, sedangkan variabel independen berskala nominal atau ordinal. Hipotesisnya, dalam ANOVA dua arah terdapat 3 hipotesis. H01, tidak ada perbedaan rata-rata kategori faktor utama. H02, tidak ada perbedaan rata-rata antar kategori faktor kedua. H03, tidak ada interaksi antara faktor pertama dan faktor kedua. Ketiga hipotesis tersebut diuji dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel atau melihat nilai signifikansi atau p-value. Jika p-value lebih kecil dari alfa, biasanya 0,05, maka H0 ditolak. Nah, sekarang kita lihat aplikasinya dahulu dalam bisnis. Seorang manajer pemasaran ingin mengetahui apakah metode promosi online, offline, kombinasi, dan lokasi toko Jakarta, Surabaya mempengaruhi nilai penjualan dalam jutaan rupiah. Data penjualan dari 30 toko yang dipilih secara acak. Nah, inilah datanya. Nah, kita lihat ada 30 toko di sini. Nah, di sini metode promosi online, lokasi Jakarta, penjualan rata-rata ini. Surabaya ini, Jakarta ini. Nah, pertanyaannya, apakah metode promosi berpengaruh terhadap penjualan? Apakah lokasi toko berpengaruh terhadap penjualan? Apakah terdapat interaksi antara metode promosi dengan lokasi toko terhadap penjualan? Nah, langkah-langkahnya, input data ke SPSS. Buka SPSS. Pada variabel view metode promosi. Nah, lokasi penjualan. Nah, masukkan data. Nah, kita lihat di sini. Ini kita coba masukkan. Nah, kali ini saya mau mencoba pakai SPSS yang danga-danga. Nah, ini saya besarkan. Sama saja ini SPSS 15 ya. Kita coba. Nah, variabel view kita klik. Nah, kita lihat apa yang mesti dikerjakan di sini. Nah, ini dia. Metode promosi lokasi penjualan. Kita ketik di sini metode promosi, baru lokasi, baru penjualan. Nah, hilang pula dia. Jualan. Nah, ada tadi katanya promosi 1 online, 2 offline, 3 kombinasi. Di valuesnya ini kita berikan 1, kita bikin online, add 2 offline. Kok jadi huruf besar dia?
Nah, baru apa lagi tadi? Online offline kombinasi. Nah, ini dia. 3 kombinasi add. Kita oke kan. Nah, lokasi. Apa katanya di lokasi? 1 Jakarta, 2 Surabaya. Kita klik di sini. 1 Jakarta add 2 tab Surabaya add. Nah, klik OK. Ini OK. Nah, apalagi katanya? Udah, baru sekarang kita masukkan data 30 baris observasi. Datanya tadi ini. Nah, coba kita lihat dulu ya, supaya jangan kita capek weh. Kayak mana dia ini? Nah, kita klik dulu di sini. Ini yang sulit weh. 30. Ini kita foto lah. Ini kita coba lah dulu ya, masukkan dia, kita sandingkan. Nah, ini tadi SPSS kita, data view, metode promosi. Nah, metode promosi 1 online, 2 offline. Nah, ini ya kan. Nah, kita masukkan di sini metode semua penjualan. Ini kita bikin 1 karena dia 5. Jakarta itu 1 baru kita masukkan angkanya nih, yang ini, yang di Nia ini kita masukkan yang ini karena dia 5 di situ, kita masukkan 45 48 50 47 49, enter. Baru di sini Surabaya, ini juga 5 2 2 2 2. Nah, ini baru dia masih penjualan online 1 1 1 1. Nah, kita lihat nilainya 42 44 43 45 41. Nah, baru di sini ada lagi, habis Surabaya ada lagi Jakarta. Jakarta itu 1 1 1 1 1. Nah, 5 juga dia, tapi dia penjualannya offline 2 2 2 2 2. Nah, nilainya kita masukkan 52 55 53 54 56. Nah, selanjutnya habis Jakarta ada Surabaya lagi 2 2 2 2 2. Nah, penjualannya masih offline 2 2 2 2 2. Nah, angkanya kita masukkan yang inilah. Nah, ini Surabaya ya kan, 48 baru 50 49 51 baru 47. Nah, baru masuk lagi kok ini tadi Jakarta, Surabaya, iya. Baru di sini satu lagi 1 1 1 1 1. Baru penjualannya kombinasi 3 3 3 3 3. Nah, di sini nanti kita masukkan. Nah, ini dia 58 60 59 61
57. Nah, baru kita masukkan lagi Surabaya 22222. Baru penjualannya itu kombinasi 3333. Nah, penjualan kita masukkanlah 53, 55, 54, 56, 52. Nah, masuk dah semua. Nah, pertama katanya di sini. Analyze compare min one way ANOVA. Nah, kita lihat, kita besarkan. Analyze compare min one way. Coba dulu kita tengok ya. One way ANOVA. Ya, analyze. Ini dia compare min one way ANOVA. Masukkan katanya penjualan ke dependent list. Masukkan metode promosi ke faktor list. Nah, jadi masukkan ke dependent, penjualan ini ke dependent. Baru masukkan metode promosi ke faktor. Nah, baru klik option homogeneity variant test. Option. Kita klik homogeneity variant test. Sudah, kita continue. Baru ulangi untuk faktor lokasi. Maksudnya apa? Oh, ini kita klik OK. Kita OK kan. Nah, inilah yang muncul. Nah, katanya sekarang kita pindah lagi untuk faktor lokasi. Kita compare min one way ANOVA. Ini kita pindahkan kemari lokasi. Option, homogeneity, continue. Oke kan. Nah, inilah dia. Ini kalau dilakukan dengan one way ANOVA ya. Nah, sekarang kita lihat apa katanya lagi. Nah, ini untuk dua arah. Analyze GLM univariat. Penjualan ke kotak dependen. Nah, kita lihat. Analyze GLM. GLM yang mana? GLM yang biasa. Berarti ini. Karena ada generalized ya. Nah, ya, jadi univariat. Kita pilih univariat. Masukkan penjualan. Nah, ke dependen. Baru masukkan metode promosi dan lokasi. Metode ke fix faktor. Nah, ini. Baru kita lihat model, pilih full faktorial. Model. Kita pilih full faktorial, sudah. Continue. Baru kita lihat option tentang deskriptif statistik dan homogeneity test. Option. Nah, homogeneity test dan deskriptif. Nah, deskriptif dia minta. Continue. Baru klik OK. Nah, ini dia OK. Nah, ini hasilnya. Nah, sekarang kita lihat apa katanya tadi. Interpretasi output. Nah, kita lihat dulu ini ya. Kita keluar dulu dari layar besar. Kita cocokkan dulu outputnya. Nah, ini kita kecilkan layarnya. Nah, pertama kita lihat dulu yang one way, satu arah tadi. Jadi di sini output 1, deskriptifnya. Nah, ini Lepin. Nah, ada deskriptif 1. Nah, ini dia. Nah,
mean, standar deviasi, dan jumlah observasi. Nah, di sini kita lihat untuk Jakarta 47 dan sebagainya yang rata-rata online. Surabaya itu 43. Kalau offline di Jakarta rata-rata penjual 47, Surabaya itu 49. Kalau kombinasi Jakarta 59, Surabaya 54. Jadi kalau secara sederhana kita lihat dari ketiga jenis penjualan bahwa Jakarta lebih unggul dibanding Surabaya. Nah, sekarang kita lihat untuk uji Lepin, jika nilai SIK lebih besar dari 0,05, maka varian antara kelompok homogen. Nah, ini dia Lepin test. Kita lihat, ini dia SIK-nya 0,997. Ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat kita maka varian antara kelompok homogen. Nah, jadi dia bisa terpenuhi ya. Nah, test between subject effect kita lihat sekarang yang ini, yang berikutnya. Di sini dikatakan inilah inti dari ANOVA dua arah. Metode promosi menguji pengaruh utama promosi. Nah, kita lihat di sini ya. Ini. Nah, ini kita lihat. Nah, di sini lokasi menguji pengaruh utama lokasi. Metode promosi dan lokasi menguji pengaruh interaksi. Nah, kita hanya perlu melihat nilai F dan signifikannya saja. Di sini F-nya, ini sig. Nah, jadi, kita lihat sig-nya saja 0,0. Nah, kita lihat 0,000 lebih kecil dari 0,05 ya. Nah, kalau jika sig lebih kecil dari terdapat, artinya ada beda signifikan. Nah, ya kan. Nah, ada lagi kita lihat dari partial EVA squared. Partial EVA squared yang mana itu? Nah, kita lihat di sini mana partial? Nah, ini mungkin karena SPSS jadul ya, tidak ada, yang ada R squared. Nah, ini 0,2925. Jadi menunjukkan ukuran efek. Jadi efeknya tadi, adalah 0,925. Coba kita lihat ya. Nah, 0,925. Ini berarti memiliki efek sebesar 92,5%. Nah, ya. Jadi, udah, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi efeknya itu sangat besar ya, karena dia lebih besar. Nah, metode promosi F-nya ini kita lihat ya. Di sini di 85. Ini dia 59 kita hitung. Sig-nya 0,0, berarti ada perbedaan penjualan. Lokasi. Nah, lokasi ini kita lihat F-nya 67,605. Signifikan juga. Terdapat perbedaan penjualan antar lokasi. Interaksi.
Nah, interaksi. Coba ya kita lihat. Coba kita lihat di sini. Nah ya, jadi tadi pertama kita lihat metode promosi. Ini kita tarik garis lurus. Nah, dapat F-nya ini. Nah, ya. Nah, ini coba dulu ya. Ini apa masalah apa? Coba kita pakai SPSS yang canggih. Nah, kita copy saja data dari SPSS jadul ini. Nah, kita ambil aja datanya ya. Karena penasaran juga saya ini. Nah, ini kita ambil, kita copy. Nah, udah. Baru salah di sini ya, kita copy. Nah, baru nah, ini paluesnya juga kita copy. Ctrl C. Jangan capek kita lagi. Ctrl V. Iya, kok nggak mau ya? Udah. Oh nggak, ini kita copy. Apakah bisa juga dia di copy nih? Lokasi 1 Jakarta, 2 Surabaya, oke. Nah, ini kita bikin 1 online, 2 offline, 3 kombinasi. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu ambil data-datanya. Nah, ini kita ambil, kita blok. Nah, kita copy, kita pastekan kemari. Paste. Ya. Udah. Baru kita ikuti tadi langkah-langkahnya. Analise, ini saya besarkan. GLM Unipariat, berarti tadi kayak mana ya? Kita lihatlah dulu. Mana ini? Mana dia tadi tuh? Oh, ini dia. Ini kita kecilkan dulu layarnya ya. Ini dia. Metode ini dia tadi kita lihat. Nah, ini dia penjualan ke dependen. Oke, baru nanti metode promosi fix faktor, lokasi fix faktor, baru model pilih full faktorial, udah. Baru continue option deskriptif sama homogeneity. Oke. Baru kita klik OK. Nah, kita lihat outputnya. Nah, ini dia tadi. Ternyata kalau kita lihat di sini ya, interpretasinya, deskriptif statistiknya, rata-rata penjualan secara online paling tinggi di Jakarta. Secara offline di Jakarta, secara kombinasi di Jakarta rata-rata penjualannya. Nah, sedangkan untuk Lepin tes yang ini kita melihat apakah dia memenuhi syarat untuk dilakukan uji ANOVA 2 arah ini. Nah, kita lihat di sini nilai SIG-nya saja. Nilai SIG itu ini. Nah, semua nilai SIG-nya ini kalau kita lihat 0,99 sekian. Nah, berarti dia lebih besar dari 0,05.
berarti dapat dikatakan datanya bersifat homogen. Nah, jadi dia bisa dilanjutkan. Nah, sekarang antara subjeknya. Nah, kita lihat. Pertama, kita lihat di sini metode promosi. Nah, ini saya geser dulu kemari ya. Ini supaya agak muat, ini kita geser dulu kemari sedikit. Nah, pertama kita lihat masing-masing. Metode promosi, ini dia. Kita tarik garis lurus. Dapat nilai F-nya adalah ini. Signifikan dia. Berarti untuk metode promosi ya terdapat perbedaan penjualan. Nah, ya. Ada perbedaan penjualan yang signifikan. Nah, karena dia lebih kecil ya dari 0,05. Nah, kalau segi dilihat dari segi lokasi, kita tarik garis. Nah, nilai signifikannya juga lebih kecil dari 0,05, berarti di segi lokasi terdapat perbedaan penjualan yang signifikan. Nah, sekarang interaksi antara metode promosi, apakah terdapat interaksi? Kita tarik garis. Nah, dapat dia 0,988. Berarti tidak terdapat interaksi karena dia lebih kecil antara lokasi dengan metode penjualan. Nah, begitu ya. Jadi kesimpulan bisnisnya yang bisa kita tarik bahwa berdasarkan ANOVA 2 arah, baik metode promosi maupun lokasi toko berpengaruh signifikan terhadap nilai penjualan. Metode promosi kombinasi menghasilkan penjualan tertinggi. Kok bisa dari situ kita tahu? Kita lihat saja di outputnya tadi. Nah, kombinasi kita lihat. Nah, ini dia. Nah, tertinggi dia 59 di Jakarta. Ya, nah. Kita lihat lagi. Apa lagi katanya? Nah, diikuti dengan offline dan online. Toko di Jakarta memiliki penjualan lebih tinggi dibanding Surabaya. Betul. Tidak ada interaksi menunjukkan antara efek metode promosi konsisten di kedua lokasi. Nah, jadi manajer merekomendasikan metode promosi kombinasi di semua lokasi untuk memaksimalkan penjualan. Nah, ini nanti ada latihan kalian praktekkan ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke ANOVA 2 arah repeated measure. Nah, ANOVA 2 arah repeated measure, pengukuran berulang. Analisis statistik gunakan untuk menguji perbedaan rata-rata ketika pengukuran dilakukan secara berulang pada subjek yang sama dengan berbagai kondisi dan waktu yang berbeda. Melibatkan dua faktor within subjek, pengukuran berulang, atau antara between subjek dan within subjek. Nah, jadi yang banyak dipakai itu adalah yang ini, pengukuran berulang di dalam subjek. Nah, ya, bisa juga kombinasi ya, antara di dalam dan antara between. Nah, ya. Nah, kita lihat dulu apa keunggulannya. Kontrol variabel subjek menjadi kontrolnya sendiri, mengurangi error. 2. Dari segi efisiensi, memerlukan lebih sedikit subjek
dibandingkan between subject. Power statistik lebih tinggi karena lebih sensitif. Cocok untuk mengukur perubahan dari waktu ke waktu atau longitudinal. Asumsinya ada sferitas, artinya perbedaan varian di semua level harus sama. Diuji dengan Mauchly test sparsity. Jika dilanggar gunakan greenhouse geyser ya. Nah, ini udah pernah kita lakukan kemarin itu. Dia harus normal. Terus ada independensi antar observasinya. Nah, hipotesis tadi dalam repeated measure maupun ANOVA 2 arah biasa hampir sama. Ada 3 hipotesisnya ya. Pertama, antara faktor utama, baik antara within di dalam maupun between antara. Kedua, level faktor kedua secara within maupun between. Ketiga adalah interaksi antara faktor 1 dan faktor 2. Nah, bagaimana aplikasinya dalam bisnis? Kita lihat ini dengan menggunakan desain campuran between dan within. Seorang manajer pelatihan ingin mengevaluasi 2 metode pelatihan, konvensional dengan e-learning, terhadap skor kompetensi karyawan. Diukur pada 3 periode waktu. Pre-test, post-test 1, post-test 1 bulan, post-test 3 bulan. Data dari 20 karyawan dibagi 10 orang per kelompok. Nah, inilah dia datanya. Nah, ini yang kita masukkan. Pertanyaan, apakah terdapat perbedaan skor kompetensi antar periode waktu? Nah, berarti within subject. Nah, kedua, apakah terdapat perbedaan skor kompetensi antara kedua metode pelatihan? Ini namanya between, jadi antara subjek. Ketiga, apakah ada interaksi antara metode pelatihan dengan waktu pengukuran? Nah, sekarang kita masukkan angka-angka tadi. Ya, kita masukkan, kita buka, kita tutup sajalah SPSS jadul ini. Nah, kita pakai yang baru saja yang ini. Nah, kita lihat. Nah, pertama kita masukkan katanya di sini input, baru kita lihat variabel view, ID number. Nah, nomor identitas kita tulis saja di sini. ID. Nah, dah. Baru kita lihat metode. Nah, metode. Kita lihat ke values. Kita lihat tadi 1 konvensional. Art. 2 dengan e-learning art. Oke. Nah, ketiga pretest, post-test 1, post-test. Nah, pretest. Nggak bisa. Berarti kita tulis di sini pretest. Nah, post tes 1, post tes 1 bulan ya, baru post tes 3 bulan. Nah, ya, oke. Nah, masuk ke data view, berarti ini nah, kita masukkan ini, kita masukkanlah datanya. Nah, ID ini kita masukkan. Pertama, ID-nya ini 1 sampai 20. Nah, udah masuk.
Sekarang kita lihat metodenya. Metode konvensional 10, e-learning 10. Berarti 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Nah, ini 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Nah, udah. Nilai pretest. Nah, ini kita lihat. Ini terpaksa kita geser karena nanti tak masuk dia. Nah, ini kita geser kemari. Nah, ya. Supaya sekaligus kita bikin 65 75 78. Nah, ya, baru kita lihat lagi 68 78 80. Nah, baru 62 72 75. Nah, baru 70 80 82. Nah, baru 66 76 79. Nah, baru 64 76 74, baru 76. Baru di sini 67 77 79. Baru di sini 69 79 81. Ini 63 73 77. Nah, di sini 65 75 78. Baru 64 74. Baru bukan 74 rupanya, ini 78 rupanya. 78 85. Nah, baru 66 80 87. Nah, kita tarik lagi sampai ke bawah. Terakhir 66 ini. Kok banyak kali. Nah, kita tengoklah dulu ya. Nah, kita mulai dari bawah supaya jangan takut kita salah. 64 78 85. 61 75 82. 69 83 90. 67 83 90. Baru 63 77 84. Mananya? Nah, ini dia 63, baru 65 79 86. Baru 68 82 89. Ya, 68. Baru 62 76 83. Ah, pas dia udah. Nah, sekarang kita ikuti dulu apa maunya tadi. Kita tengok ini, Pertama, lakukan repeated measure. GLM. Nah, sweeten subject faktor name, ketik waktu. Nah, sekarang kita coba. Nah, kita besarkan layar. Analyze GLM repeated measure. Nah, kita lihat. Kita tentukan dulu faktor penentunya. Repeated measure within ketik waktu level 3. Nah, kita lihat. Nah, ini faktor 1 kita ketik waktu
levelnya 3. Nah, baru kita add, baru kita define. Nah, udah. Nah, kita lihat dulu. Nah, add, define, masukkan pretest, posttest 1, posttest 3 ke dalam within subject variabel sesuai urutan. Nah, pretest 1 masukkan kemari. Bah, kok nggak masuk? Oh, ini pretest dulu kita masukkan ya. Nah, pretest ini kita masukkan kemari. Posttest 1 bulan masukkan kemari. Posttest 3 bulan masukkan kemari. Udah. Nah, sudah kita masukkan dia. Klik plot. Nah, horizontal axis waktu, separate line metode. Nah, klik plot. Add, baru kita cancel dulu ya. Kita lihat dulu apa tadi katanya. Waktu, separate line, metode. Oh, ada yang kita lupakan. Metode ke between subject faktor. Nah, ini belum kita lihat. Between subject faktor kita masukkan metode. Baru kita klik plot. Nah, di sini katanya horizontal waktu, separate metode. Nah, separate metode, horizontal waktu, klik add. Nah, baru kita klik continue. Kita lihat lagi. Option, pindahkan waktu metode display min for. Nah, ya, masukkan ke optionnya tadi ya, option. Nah, ini pindahkan. Kok nggak ada muncul? Coba kita kecilkan dulu. Klik option, display min for. Display min for. Nah, kok option atau kenapa tidak ada muncul? Plot tadi udah. Waktu, metode udah. Sekarang option. Inilah tidak muncul dia. Nah, untuk langkah seperti ini, option kita pindahkan ini tidak akan ditemukan ya. Nah, contoh kita lihat, kita besarkanlah. Di sini tadi ya, kita kenapa ya. Ini mana dia tadi tuh? Nah, kita lihat ya. Analyze, comparemin, GLM, repeated measure. Nah, udah tadi kita buat ini. Kita reset dulu ya. Nah, faktor kita bikin di sini waktu 3. Kita add, kita define. Oke. Kita pindahkan pretest kemari, posttest kemari, ini kemari. Nah, baru apa tadi katanya?
metode between subtract factor. Nah, metode ini ke between. Nah, udah. Baru apa lagi katanya? Klik plot waktu, horizontal aksis waktu, separate line metode. Nah, ini dia plot. Nah, ini ke metode horizontal aksis waktu. Kita plot add, continue. Nah, terus klik option, pindahkan. Nah, pilih compare min effect Benforoni. Nah, kita lihat ini option. Nah, tidak ada kan? Nah, itu yang mesti kita klik adalah yang ini, EMEAN. Nah, ini semua kita masukkan ke sini. Nah, compare main effect, kita klik, kita pilih Benforoni, continue. Baru kita lihat lagi centang deskriptif statistik. Nah, kita ulang dulu. Nah, Benforoni. Nah, baru kita lihat lagi di sini. Oke. Nah, udah selesai. Tinggal kita okekan saja. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kita geser kemari layarnya. Ini kita lihat. Pertama, deskriptif statistik. Nah, ini kenapa tidak muncul? Karena tadi tidak ada kita centang. Nah, bagaimana? Coba kita centang dengan yang ini. Nah, nggak perlunya tuh ya, kita lihat saja dulu ya hasilnya, kita lihatlah dulu. Nah, Mauchly test sparsity. Nah, ini dia, ini kita lihat kemari, mengasumsi faktor within subject atau waktu. Nah, jika sig lebih besar dari 0,05 maka asumsi terpenuhi. Kita lihatlah di Mauchly ini. Nah, berapa signinya? Nah, x-nya itu adalah 0,08 ya. Jadi 0,08 tentunya masih lebih besar daripada 0,05. Berarti asumsi sparsity-nya terpenuhi. Baru tes within subject. Apakah ada perbedaan skor antar periode waktu? Atau ada interaksi? Nah, waktu dengan metode. Nah, kita lihat. Pilih baris yang sesuai dengan Mauchly test. Nah, kita lihat di sini. Mauchly test. Nah, untuk waktu. Nah, ini waktu. Ya, kita lihat Mauchly sparsity assumed, ini dia. Nah, kita lihat dulu yang berarti paling atas. Ya, inilah dia. Inilah F-nya. Nah, sig-nya 0,00. Jika sig lebih besar, lebih kecil dari, maka terdapat efek yang signifikan. Jadi terdapat pengaruh waktu, ya, efek waktu, ya, signifikan dia. Nah, apakah ada interaksi antara waktu dengan metode? Kita lihat. Nah, ini dia 0,00. Berarti antara waktu dan metode terdapat lebih kecil dia ya. Terdapat lebih kecil, terdapat interaksi. Nah, baru
kalau dia kalau between subject kita lihat ya. Metode ini dia. Nah, output 4 between subject. Nah, ini dia 0,012. Berarti 0,012 ini lebih kecil dari 0,05. Artinya terdapat perbedaan signifikan. Nah, kalau melalui grafiknya, oh ini di bawah ini rupanya rata-ratanya tadi. Plotnya. Kalau nah ini dia. Kalau bersilang ada interaksi, ini bersilang. Nah, ada interaksi ya. Pairwise comparison. Nah, ini dia pairwise comparison. Jadi kalau pairwise ini perbandingan pasangan antara level waktu. Mana yang berbeda signifikan? Signya harus lebih kecil dari 0,05. Semua di sini signya lebih kecil dari nomor 0,05. Nah, kita cari katanya di situ. Jadi dia ini pairwise. Ya, jadi kesimpulannya, nah ini kita lihat bahwa, nah tunggu ya, saya besarkan. Simpulan, ANOVA repeated measure, bahwa skor kompetensi karyawan meningkat secara signifikan dari pre-test hingga post-test 3 bulan. Metode e-learning menghasilkan peningkatan yang lebih besar dibandingkan metode konvensional. Adanya interaksi signifikan menunjukkan pola peningkatan berbeda antara metode e-learning menunjuk lebih tajam pada periode 1-3 bulan setelah pelatihan. Ya, manajer disarankan mengadopsi metode e-learning untuk pelatihan jangka panjang untuk memaksimalkan retensi kompetensi karyawan. Nah, ini nanti ada latihan yang bisa kalian praktekkan ya. Demikian sajalah dari saya. Kalau kalian tidak kurang paham, silahkan cari materi di YouTube ataupun di tempat di AI ya. Terima kasih.